oleh Master Public Administration dari School of Public Affairs Arizona State University. Yang lain-lain, Pak Un adalah accredited expert di custom di WCO, on capacity building, sekaligus tenaga pengajar tamu di lingkungan PKN STAN, Kemenkeu, dan Prodip. Kemudian bagi rekan-rekan peserta yang ingin melihat aktivitas Bapak, kadang di-share di sosial media, silahkan dilihat aktif di Instagram dengan Pak Untarto Wibowo, langsung sambung namanya, silahkan dilihat. Bapak sering men-share beberapa kegiatan beliau di sana. Mungkin tidak berpanjang lebar lagi, saya persilahkan ke Pak Un. Izin Pak Un. Oke, oh, siap. Silahkan, kami persilahkan Pak untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya sekali lagi terima kasih Pak atas kesempatannya untuk berbagi kepada kami, memberikan arahan dan wejangan pada kami semua. Silahkan Pak. Thank you. Terima kasih Pak Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih sangat pagi di Malang, mungkin sudah 1 jam lebih cepat di Makassar dan daerah Indonesia bagian timur. Saya lihat partisipannya tidak hanya dari Makassar, tapi ada dari Tanjung Priok dan dari beberapa tempat lain di Jawa, Bojonegoro, dan yang lain. Ya syukurlah anak buah saya malah nggak ada di sini, kan sudah bosen mereka tiap hari ngomong sama saya. Saya mengucapkan terima kasih Bu Eva untuk kepercayaannya mengundang saya untuk bicara mengenai satu hal, Korsa yang sebetulnya sudah sangat lekat lah untuk kita ya di Bea Cukai ini. Nanti saya akan mencoba untuk cerita dari versi saya gitu, seperti apa Korsa itu, kemudian bagaimana membangunnya, dan tentunya peran pimpinan, karena saya perhatikan juga ada beberapa pimpinan, unsur pimpinan yang hadir di dalam kesempatan ini, baik itu para pejabat eselon 3, eselon 4, eselon 5 udah nggak ada ya, fungsional. Tapi dan anak-anak muda banyak gitu. Tetapi pada prinsipnya saya menganggap bahwa setiap dari kita adalah pimpinan. Setiap dari kita adalah pimpinan. Paling tidak kita adalah pimpinan dari diri sendiri, sehingga kita nggak bisa nunjuk tangan kepada orang lain, mengatakan loh sampean pimpinan itu, saya ngikut sampean aja gitu. Tidak begitu, karena ya kita semua adalah pimpinan. Paling tidak kita bisa memimpin diri kita sendiri. Saya insya Allah nanti akan menyampaikan materi, ada beberapa video, cukup banyak materi yang ingin saya sampaikan secara tertulis, PowerPoint itu ada sekitar 17 halaman dan ada 3 video, mudah-mudahan 60 menit cukup, kemudian kita mungkin 45-50 menit ya, nanti setengah jam kita bisa ngobrol-ngobrol. Silahkan raise hand atau ngechat gitu untuk nanti saya lihat. Saya minta tolong Pak Evi atau Asrinda nanti bisa memberitahu saya atau mengingatkan saya apabila ada yang raise hand atau menanyakan sesuatu lewat chat. Kemudian nanti untuk dihidupkan mikrofonnya dan di pin videonya untuk bisa dilihat diskusi. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua, jadi kalau kita bicara Korsa itu mungkin begini gambarannya ya, yang umum lah. Kalau dulu zaman saya kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dulu. Kalau ada pertandingan olahraga, terutama yang bergu gitu, sepak bola, voli, terus kemudian basket gitu kan, yang mungkin voli tidak terlalu ya, basket gitu, sepak bola, futsal. Waktu itu tidak terlalu banyak futsal, softball.
karena saya dulu main softball itu yang full body contact begitu. Jadi zaman saya kuliah dulu, kalau ada pertandingan olahraga antar fakultas itu, terus kemudian terjadi perkelahian gitu, itu pasti salah satunya fakultas kehutanan. Gitu. Musuhnya bisa beda-beda gitu, bisa fakultas teknik, bisa ekonomi, dokter, kedokteran gigi aja dimungsuhkan. Padahal kedokteran gigi itu banyak perempuan di situ. Jadi kalau ada yang pertandingan olahraga kemudian ada yang berkelahi, pasti salah satu pasti fakultas kehutanan gitu. Lah, lawannya bisa yang lain. Ya itu yang kemudian sama juga yang saya dengar gitu kan di PKN STAN sana itu, kalau ada pertandingan sepak bola berkelahi pasti salah satu bea cukai gitu. Itu sebelah sononya bisa pajak, bisa akuntansi, bisa orang kampung kan gitu, tapi salah satunya pasti bea cukai. Gitu. Nah, kemudian saya aktif di Menwa ya, resimen mahasiswa. Saya aktif di Pramuka. Nah, kalau yang di Pramuka itu saya nggak pernah berkelahi saya dengan seragam Pramuka gitu. Tapi kalau Menwa pernah gitu kan berkelahi gitu. Nah, kenapa bisa begitu gitu tuh? Kenapa bisa begitu kejadian seperti itu? Nah, orang kemudian melihatnya dari sisi, oh iya mereka punya korsa yang tinggi, gitu kan? Mereka punya korsa yang tinggi. Kita kan melihat korsa kan yaitu pokoknya geruda-gerudu banyak orang gitu, itu korsanya tinggi. Dan sering kemudian cenderung kepada hal-hal yang sifatnya agak negatif lah, seperti tadi saya bilang. Jadi ya pasti urusannya musuh meroyok. Waktu saya zaman kecil juga begitu kan, itu nguber truk tebu gitu kan, itu satu geng saya 5-6 orang itu nguber truk tebu karena saya paling kecil, saya paling kurus begitu, dianggap paling gesit, saya yang bagian manjat truk tebu gitu. Nah itu jiwa korsa yang secara tradisional kita mengenal. Saya sudah mulai sharing file PowerPoint. Apakah sudah bisa terlihat, Pak Evi? Terlihat Pak, dengan jelas Pak. Terlihat nggih? Siap, ya. Terlihat Pak. Oke, jadi itu Gunung Semeru sekitar Malang. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan tugas di Malang, sehingga hasrat saya gunung itu bisa terpenuhi. Jadi setiap 2 minggu saya naik gunung. Itu salah satu tujuan saya Semeru, tapi Semeru sudah cukup jinak lah gitu. Tidak terlalu aktif gitu, meskipun kita harus siap terus begitu ya, harus melihat situasi, nggak boleh nekat. Nah, ini saya nanti akan membawakan ini a thought to share gitu kan tentang korsa. Page down ya. Nah, saya selalu mengawali penyampaian materi saya dengan gambar ini gitu. Jadi dengan gambar ini, the mind is like parachute, it only works when it is open. Jadi saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada para pendengar saya, itu kan dalam tanda kutip siswa saya di kelas itu untuk selalu open mind terhadap masukan itu, terhadap masukan. Dalam hal ini adalah sharing saya itu, supaya bisa masuk terlebih dahulu, memberi kesempatan untuk masuk. Kalau kita pikiran kita terbuka, sehingga kita bisa mencerna itu. Karena kadang-kadang kita hanya mendengarkan
terhadap mendengarkan terhadap hal-hal yang memang pengen kita dengar gitu, atau yang sesuai dengan kita. Kalau nggak sesuai ya kita nggak mau dengar gitu. Nah itulah sehingga kita tidak perlu memaksakan diri untuk menyampaikan hal-hal baik tentang kita gitu kan, supaya orang memahami kita. Kalau dia memang nggak mau mendengarkan kan nggak akan masuk gitu. Nah ya jadi ya be yourself gitu saja gitu. Nah itu kira-kira untuk pembukaan. Nah ini saya ada video agak sedikit panjang gitu dan berbahasa Inggris sebagai latihan untuk nanti sore, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, terutama mungkin yang putri ya, yang diundang untuk mengikuti kegiatan oleh Direktorat Kial nanti sore, nanti siang pukul 14.30 terkait 14.30 WIB terkait dengan pengaruh utamaan gender ya. Kayaknya itu nanti ada pembicara dari WCO. Ini untuk pemanasan. Ini agak sedikit panjang gitu kan. Nanti saya akan lihat kalau misalkan sudah cukup pesannya sudah bisa didapat, kira-kira nanti saya akan hentikan sekitar 14 menit sih, jadi agak panjang juga sih. Sebentar. Ini ya. New share atau stop share? Ini. Terus? Mudah-mudahan sudah terlihat ya videonya ya. Ya, Pak.
Oke. Itu tadi video pendek yang saya sangat suka membacanya. Saya sudah belasan kali, mungkin puluhan kali melihat video itu, dan sebetulnya video 8 menit sekian itu apa ya, sudah cukup untuk menggambarkan apa yang izin Pak, suaranya ada yang mengganggu. Cek. Halo. Yes. Tes. Sudah. Halo. Mohon para peserta untuk sorry. Sudah. Siap, Pak. Sudah ya, sudah hilang. Sudah, Pak. Sudah hilang ya. Oh, sorry, itu tadi harusnya saya tutup dulu. Ya, itu video selanjutnya. Oke. Jadi bagaimana di dalam cerita tentang keunggulan itu tadi, kita betul-betul dihadapkan pada satu situasi di mana kita harus mindful, kita harus betul-betul memperhatikan diri kita, apa yang kita omongkan gitu kan, bagaimana sikap kita keseharian, bagaimana kita melihat orang lain gitu kan. Di bagian akhir tadi disampaikan bahwa laughter is contagious, senyum tawa itu menular. So that is excellence. Demikian juga dengan sikap keunggulan gitu. Itu juga menular. Ketika ada seseorang kemudian datang di suatu tempat, kemudian dia membawa semangat keunggulan, dia membawa gairah, dia membawa suasana hati yang positif, itu akan contagious, itu akan menular. Demikian juga sebaliknya, jangan lupa ketika ada seseorang yang suka marah gitu kan, kemudian ada yang dia suka berkata yang tidak nyaman didengarkan oleh orang lain gitu, itu contagious juga gitu. Nanti di sekitarnya akan seperti itu gitu, di sekitarnya nanti akan seperti itu gitu. Dan kemudian sikap hati, sikap diri itu betul-betul akan mempengaruhi action kita. Yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi action orang yang lain. What you are is what you think. Apa yang dirimu itu adalah apa yang kita pikirkan. Kalau ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik membaca buku, saya suka membaca. Salah satu buku favorit saya adalah The Secret, Rhonda Byrne itu, The Secret itu. Bagaimana kita berbuat baik itu seperti kita berkaca itu. Yang kan kita lihat siapa? Ya diri kita sendiri. Demikian juga sebaliknya kalau kita berbuat buruk gitu kan, berbuat buruk tidak selalu harus criminals gitu, berbuat buruk di keseharian kita di kantor itu juga akan contagious gitu, akan nular gitu. Nah, kembali ke laptop, saya akan bicara mengenai jiwa korsa. Ini banyak teori tentang itu. Saya riset mengenai jiwa korsa, saya cek, saya lihat, oh ya ini kira-kira bisa saya sampaikan itu. Esprit de corps istilahnya. Jadi semangat
korps semangat kesatuan. Di sini disebutkan semangat apa ya, semangat keakraban gitu, kesadaran korps, perasaan kesatuan, perasaan kekitaan, kecintaan pada kelompok atau organisasi. Itu generiknya begitu. Jadi kalau tadi saya contohkan mahasiswa Fakultas Kehutanan gitu kan, mahasiswa STAN jurusan Bea Cukai gitu kan, senengnya kalau olahraga yang grup, yang tim full body contact gitu. Main catur aja bisa berkelahi kan gitu, apalagi bal-balan, apalagi main bola yang tabrakan kan gitu. Nah, itu memang muncul gitu, memang biasa ada pada satu kelompok sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupanya nanti saya akan bicarakan di belakang itu. Itu semua sebetulnya kebanggaan itu asalkan itu wajar, tidak berlebihan, tidak membabi buta, tidak membahayakan, it's okay gitu. Jadi ya kalau misalkan berkelahi terus menimbulkan luka, menimbulkan korban begitu ya itu negatif ya. Artinya kan itu kemudian menjadi tindakan kriminal yang tidak boleh dilakukan. Tetapi bahwa ada kebanggaan berkelompok dan lain sebagainya, yaitu oke, itu. Nah, kenapa ada jiwa korsa itu tadi? At least ada 3 faktor yang saya bisa identifikasi itu. Yang pertama adalah ini yang positif-positif ya. Mudah-mudahan ini contagious lah. Yang negatif tidak akan saya bicarakan. Rasa hormat. Jadi sebetulnya rasa hormat, self respect gitu. Self respect itu menimbulkan korsa. Kita bangga pada diri sendiri itu. Kemudian pada akhirnya kita akan bangga kepada orang-orang yang serupa dengan kita di sekitar kita. Itu. Dan itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah ada kesetiaan di situ, ada loyalty di situ. Jadi karena kita menghormat diri sendiri, full respect to others, itu kan, itu kemudian akan ada kesetiaan itu. Karena korsa itu to some extent adalah ya kesetiaan, loyalty itu. Terus kemudian itu dilakukan dengan sadar, gitu. Jadi tidak mimpi gitu, tapi itu sadar gitu. Karena kita sadar kita bergabung gitu. Kita bergabung di dalam suatu korps itu. Kalau ketika ya memang ada sih yang kecelakaan begitu kan, milihnya jurusan yang lain terus ra ketompone Bea Cukai misalkan gitu. Milihnya jurusan yang lain ra ketompo enggak keterimanya di kehutanan. Ada juga sih yang seperti itu. Tetapi bahwa akhirnya kita ke situ kan itu ada pilihan di situ. Meskipun itu pilihan kedua, ketiga, keempat, lima gitu. Itu tetapi sudah milih mau nggak mungkin kita nggak milih kalau kemudian masuk ke situ. Nah, itu jadi rasa hormat, kesetiaan, loyalty, kesadaran itu menimbulkan tadi semangat untuk jiwa korsa. Nah, sebetulnya hakikat jiwa korsa, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak semua, itu satu hal yang penting itu adalah yang namanya jiwa korsa itu dia semangat kelompok itu lebih besar gitu. Jadi mereka mengedepankan kelompok, tidak mengedepankan kepentingan dirinya sendiri. Itu sebetulnya hakikat dari jiwa korsa. Memang iya ada self dependence, self respect kepada dirinya sendiri itu, tetapi kemudian dia akan melihat satu kelompoknya itu, adalah apa ya, tempat untuk dia bersandar, tempat untuk dia bergantung, tempat untuk dia bernaung, ngariung itu menjadi lebih kuat sehingga kepentingan yang lebih besar itu akan menjadi lebih kuat. Nah, kalau kita kemudian kita kaitkan dengan misi suatu kelompok itu akan menjadi bagus kalau kemudian kita betul-betul melihat jiwa korsa ini secara hakikat itu. Sehingga seseorang yang memiliki jiwa korsa yang tinggi
itu seseorang itu yang memiliki jiwa korsa yang tinggi, artinya dia melihat kelompoknya itu sebagai satu kesatuan, itu dia pasti akan penuh inisiatif, dia pasti akan penuh semangat, dia pasti tidak mau dirinya itu menjadi beban bagi kelompoknya. Pasti dia ingin leading, pasti dia ingin memberikan kontribusi yang besar. Pasti dia tahu kedudukannya, pasti dia tahu perannya, pasti dia tahu wewenangnya, pasti dia tahu tugasnya. Karena apa? Karena dia adalah bagian dari the big pictures itu, the big group itu. Nah, ini hakikat jiwa korsa yang lain adalah bahwa orang yang memiliki jiwa korsa dimanapun dia posisinya, karena tadi bahwa dia itu pengen do the best, dia pengen menjadi bagian yang bagus gitu, sehingga dia akan cenderung menjadi open minded gitu, open minded, terbuka terhadap saran, terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap kritik, itu kan. Dan ini yang sering mereka yang memiliki jiwa korsa yang tidak hakikoh, tidak hakikat itu, gitu. Itulah yang kemudian menjadi kepleset di sini, bahwa jiwa korsa itu semata maunya korpsnya itu nomor siji, mau jelek mau bagus itu kan, mau bagus atau mau jelek itu adalah grup saya, harus saya bela mati-matian. Tidak begitu gitu. Orang yang memiliki jiwa korsa yang murni, yang sejati tidak demikian. Karena tadi dia berani memberikan masukan kepada orang lain pada grupnya itu, kalau ada orang di dalam grupnya itu yang berbeda, maksudnya berbeda itu ngiri-ngiri atau nganan-nganan kan gitu. Karena semuanya pengen di dalam satu di dalam satu arah yang baik, yang positif, yang disepakati. Nah, itu hal-hal yang perlu saya sampaikan, garis bawahi, underline, garis bawah, tebel, hitam, merah, biru, gitu kan, itu supaya kita memahami betul bahwa yang namanya jiwa korsa itu bukan semata-mata kemudian tadi yang saya contohkan tadi, gitu kan, bahwa oh ya jiwa korsa butuh berkelahi, tapi kan tidak seperti itu sebetulnya. Itu tidak seperti itu, satu kesatuan yang wajar saja, itu kesatuan yang oke kan, gitu kan, sepanjang kemudian itu dimaknai secara wajar gitu. Nah, sehingga setiap individu itu akan memiliki semangat untuk selalu memberikan kebaikan kepada korps dimanapun individu itu berada. Kita kan the big group ya, Bea Cukai ini. Saya 29 tahun di Bea Cukai, 19 kali pindah jabatan. Itu. Jadi 29 tahun di Bea Cukai, saya 19 kali pindah unit kerja gitu. Jadi agak banyak sih gitu kan itu. Tetapi itu tadi, jadi ada the big gitu ya, the bigger korsa itu, saya melihatnya korsanya itu adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga dimanapun saya berada kan itu, di Tanjung Priok, di kantor pusat, di mana saya ditugaskan, di dalamnya itu nanti ada unit-unit kecil di mana saya ditugaskan. Saya ke Aceh, saya ke Kalimantan bagian timur, kemudian ke Jawa, ini akhirnya ke Jawa Timur. Ini korps saya yang saya pegang adalah korps baju biru ini, adalah korps Bea Cukai ini gitu. Korps Bea Cukai ini gitu. Itu korps Bea Cukai ini yang saya lihat gitu. Nah, sehingga I'll do my best kan itu. Saya berusaha untuk menjadikan saya ini manfaat gitu kan. Jangan saya itu menjadi beban bagi korps itu. Nah, ini kemudian kita bicara mengenai ya manfaatnya jiwa korsa itu seperti apa sih itu. Nah, ini ada kutipan dari von Clausewitz. Ini von Clausewitz itu penulis tentang
tentang perang, tentang militer gitu. Itu tentang perang, tentang militer, dia orang Jerman. Jadi tentang perang, tentang militer gitu kan yang dia banyak menulis, dan salah satu tulisannya itu dipakai sebagai ilham untuk membuat film judulnya Crimson Tide. Crimson Tide itu film tahun 95 itu. Saya nonton itu ketika saya mendarat pertama kali, menginjakkan kaki saya di Amerika gitu kan, musim semi tahun 1995 ketika saya mulai sekolah di Amerika itu nonton film itu Crimson Tide. Nanti saudara-saudara, ibu, bapak yang langganan Netflix atau saya nggak boleh nyebut merek ya, dikira iklan, nanti ya langganan yang lain-lain lah kan itu, atau di YouTube kayaknya ada itu Crimson Tide. Ini diilhami dari tulisan von Clausewitz itu. Dan di situ saya menggunakan film itu untuk mengajar soft kompetensi untuk eselon 3. Ada 5 kompetensi kan, ada 5 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh pimpinan. Itu saya mengambil dari film itu Crimson Tide. Itu pemeran utamanya Gene Hackman dan Denzel Washington gitu. Jadi itu 2 generasi yang berbeda. Gene Hackman itu adalah seorang admiral, dia berasal dari prajurit gitu, kemudian dia menjadi admiral. Nah, si Denzel Washington itu orang sekolahan, dia lulusan Harvard, kemudian dia mungkin masuknya akademi militer itu lewat itu PPSS itu, penerimaan perwira sumber sarjana. Nah, itu ada kan di Akmil itu kita. Jadi dia langsung letnan 1 gitu begitu dia lulus itu. Nah, sementara Gene Hackman itu dia mulai dari prajurit Letjen Melet Ijen itu kan, strip 1 itu kan, kemudian dia bergerak naik. Nah, ini ada di dalam cerita itu mereka masing-masing memiliki jiwa korsa gitu, tetapi dengan pelatihan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, sehingga terjadi benturan-benturan. Meskipun benturannya itu karena keduanya ingin mengedepankan hal yang positif itu. Nah, nanti peran leadership itulah yang akan menjadi penting itu. Nah, peranan jiwa korsa di dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu, bapak, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik semua. Jadi peran jiwa korsa ini akan menimbulkan, kalau kita memiliki jiwa korsa itu akan terlihat bagaimana orang itu kesehariannya itu akan terlihat. Dia akan lebih disiplin, dia akan lebih tertib, moralnya tinggi, motivasi tinggi, tidak baperan kan itu, tapi tidak sok-sokan, pinter tidak keminter kan itu, pinter tidak minteri itu pakai bahasa Jawa, pinter tidak keminter, jadi pinter tidak sok pinter kan gitu, pinter tidak minteri orang, tidak ngakali orang, pinter tapi tetap sopan, bisa memberikan masukan kepada atasan tanpa mempermalukan atasan, bisa menegur bawahan tanpa bawahan merasa sakit hati gitu. Nah, kemudian itu akan menimbulkan semangat dia untuk selalu meningkatkan kompetensinya karena dia merasa dia adalah part of the group, part of the good group kan gitu, grup yang baik, sehingga dia akan merasa malu kalau dia itu tidak mampu gitu. Nah, karena dia selalu akan menjaga kelompoknya itu di dalam level yang sangat baik gitu. Nah, von Clausewitz yang saya bicarakan panjang itu tadi, intinya adalah seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa seseorang yang memiliki jiwa korsa yang tinggi itu dia mengetahui posisinya di dalam tim, posisinya di dalam the big group itu. Saya sebagai apa? Itu. Saya sebagai apa? Oh Pak, saya itu di kantor itu saya itu cuma baut, Pak, kan itu. Saya cuma baut gitu. Letak saya di bawah. Tempat saya di bawah, tempatnya kotor. Baut. Jangan menjadi kecil hati karena baut gitu, karena menjadi baut gitu kan. Karena masinis, kalau kita ibaratkan kereta api ya, atau kita ibaratkan mobil,
kendaraan, si pengendara itu tidak akan berani ngeber kendaraannya tanpa dia memastikan bahwa bautnya itu lengkap dan terpasang dengan sempurna, kan begitu. Kalau saya terima bongkar, tidak terima pasang gitu. Saya kalau sepeda suka bongkar-bongkar, tapi begitu saya pasang lagi ada bautnya sisa 3 gitu kan gitu. Lah ini di mana nih tadi bautnya kan itu. Akhirnya saya bawa ke bengkel juga, tapi saya tetap itu yang saya lakukan itu. Jadi kalau kalau saya di rumah itu mulai pegang sepeda, pegang alat-alat sepeda itu, istri sama anak-anak saya pasti sudah aduh apa ini nanti pasti si engkoh itu tukang bengkel sepeda dekat rumah saya di Jakarta sana yang nanti engkoh pasti akan kerepotan karena nanti akan saya bawa ke sana gitu kan itu. Jadi apa karena sisa 3, tapi saya tetap seneng bongkar-bongkar pasang insya Allah. Nah, si baut itu dia akan menjadi lebih semangat kan gitu. Karena satu kendaraan, satu engine, satu mesin, satu alat angkut begitu, dia tidak akan tidak akan bisa perform bagus, perform sempurna kalau bautnya tidak. Wah, Pak itu baut lagi lumayan Pak. Saya remah rengginang kan itu. Loh, jangan merasa kecil menjadi remah rengginang kan itu. Karena ada orang yang suka loh sama remah rengginang itu gitu. Saya itu penuh kepalsuan Pak. Saya berada di dalam kaleng monde atau kaleng kongguan, tapi saya sebetulnya cuma remah rengginang kan gitu di kantor ini gitu. Ya, jangan berkecil hati sebagai remah rengginang gitu. Karena ada orang seneng loh yang sama remah rengginang itu. Kerupuk melempem ada yang seneng kok. Anak saya yang kedua itu, yang nomor 2 itu senang sama kerupuk melempem. Tuh. Jadi saya nggak tahu kenapa bisa begitu gitu. Jadi kerupuk melempem itu dia paling suka kerupuk melempem itu. Karena kerupuk yang tidak melempem pun sama dia nanti akan dicelup kuah gitu kan akan jadi melempem juga gitu. Jadi dia lebih baik kerupuk melempem kan gratis gitu. Kerupuk melempem kan. Jadi ada manfaatnya. Ada lagi yang lebih parah gitu kan. Pak, saya itu cuma ini ungkapan yang saya dengar dari kawan saya seorang psikolog. Asap siomay gitu kan, tahu kan ya asap siomay. Saya cuma asap siomay Pak kan di kantor ini itu kan saudara-saudara adik-adik terutama yang muda-muda beli siomay itu ya kan selalu mendekat ke abangnya siomay. Kalau begitu dibuka kan ada asapnya, habis itu kan asapnya kan hilang, orang kan nggak akan nyari lagi asap siomaynya itu. Tetapi dari asap siomay itulah muncul aroma sehingga kita menjadi lebih tertarik, lebih berhasrat pada siomaynya itu gitu. Yang saya masih belum tahu itu yang saya pengen ibaratkan itu apa? Coba Bapak Ibu adik-adik anak-anak semua. Kertas bakpao kan itu. Itu apa juga fungsinya kertas bakpao? Pak, saya cuma kertas bakpao Pak di kantor ini. Ya, iya sih kertas bakpao itu saya nggak jelas itu juga itu fungsinya apa kan. Begitu kita beli bakpao kan yang kita buang pertama kali kan kertas ya kan gitu kan gitu. Itu kan kita buang itu. Itu gunanya buat apa itu? Jadi ada orang yang ya di kantor tanpa mengurangi rasa hormat ya. Mohon maaf kalau saya agak sarkastik. Jadi kadang-kadang di kantor ada juga sih itu saya jadi geli sendiri. Air reminding me for someone gitu kan. Jadi kertas bakpao gitu. Ini bapak ya atau ibu ini kayaknya kertas bakpao juga nih di kantor ini. Jadi cuma wira-wiri nggak ada manfaatnya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih untuk pelengkapnya gitu. Untuk ngetes kita gitu kan, jangan sampai kita terlalu sok-sokan gitu. Oh ya bahwa ada seseorang yang situasinya seperti begitu gitu kan gitu. Jadi untuk kepada mereka yang seperti itu ya perlu kita tularkan lah esprit de corps itu tadi gitu. Jadi peranan jiwa korsa itu pada akhirnya akan membuat kita tahu kita posisi kita seperti apa gitu. Nah, kemudian coba kita cek kita punya sikap dasar. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita punya sikap dasar. Saya research untuk materi ini, saya riset tanpa saya menengok sikap dasar kita definisinya seperti apa tentang jiwa korsa. Klik jujur, kita akan cek coba. Bismillah. Nah, ini
definisi dari sikap dasar kita, korsa itu urutannya nomor 2 setelah jujur ya, tetapi kita biasa mengucapkannya biar lebih gampang, klik jujur, jadi K yang pertama itu. Setiap pegawai di JBC harus mempunyai rasa memiliki mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan di antara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas. Wujudnya apa? Itu kayaknya sama ya dengan yang tadi saya sampaikan itu. Jadi ini berarti yang dulu yang menyusun ini juga riset juga dan mungkin sumbernya sama gitu kan itu. Jadi sehingga apa yang kita diskusikan ini tadi betul-betul mendukung gitu kan, mendukung apa yang diinginkan oleh pimpinan kita, apa yang diinginkan oleh kita semua untuk mewujudkan jiwa korsa itu menjadi bagian dari sikap dasar kita. Pertama, melihat pribadi, bangga menjadi pegawai bea cukai. Tadi saya bilang bahwa hakikat jiwa korsa itu akan menimbulkan self confidence yang tinggi, menimbulkan semangat yang tinggi untuk selalu meningkatkan kapasitinya, untuk selalu meningkatkan kompetensinya, baik itu hard competence, soft competence itu. Terus kemudian koordinasi, komunikasi lintas unit, tadi saya sampaikan bahwa dimanapun setiap individu itu berada, kalau the big pictures-nya adalah korsanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dia akan sama saja attitude-nya gitu. Karena dia menjadi bagian dari organisasi besar sehingga pengen selalu berperan lebih besar, tidak lagi melihat dirinya itu kayak apa gitu. Nah, itu gambarannya kira-kira kayak apa ya Pak Un ya kan gitu. Nah, ini saya nemu video baru mengganggu kita sejenak. Nah, ini saya akan putarkan sebuah video di mana 5.996 orang itu tidak berpikir pada pribadinya, pada dirinya, tapi dia berpikir pada outcomes as a group gitu. Dia sama sekali tidak memikir every individu in that group, sama sekali tidak memikirkan saya gimana sih kan itu. 2 anak saya ada di situ gitu kan, dan saya bisa tahu yang mana anak saya gitu. Nanti kita akan lihat apa yang akan kita videonya ini. Sebentar, ini bicara nih. Saya stop share. Ini sorry ini saya ada asisten membantu. Selamat menyaksikan.
Oke, jadi itu tadi cerita tentang tari Ratuh Jaro ya. 4.996 penari itu yang dia sama sekali tidak melihat dirinya itu gitu kan. Dia tidak ingin terlihat lah dirinya itu kan. Tetapi masing-masing dari mereka gitu, karena saya tahu anak saya itu latihan 1,5 tahun sebelumnya itu sudah 1 tahun lah kan itu, 1 tahun lebih sedikit itu latihan. Jadi latihannya itu by 8, by 16, by 32, by 64, by 100 gitu. Jadi 8 orang latihan bareng, bagiannya apa? 16 orang kemudian latihan bareng, 32 orang latihan bareng, 64 latihan bareng, kemudian 112 latihan bareng, sampai kemudian 3-4 kali mereka 4.000 orang itu kemudian berlatih bareng gitu. Nah, itu betul-betul tadi menggambarkan kan gitu dari very bottom itu bagaimana orang yang dia terbina jiwa korsanya itu kemudian dia mempraktekkan apa yang dia ketahui, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan itu sebagai satu perwujudan dari jiwa korsa itu. Nah, saya akan stop dulu sampai di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Sebelum saya melanjutkan dan silahkan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, di sharing itu monggo saya persilahkan itu para peserta saya persilahkan untuk tanya, untuk sharing, monggo silakan. Nanti sambil saya coba tak milih-milih ini kira-kira siapa yang saya penginkan ngomong gitu kan itu. Monggo silakan. Moderator Pak Evi, silakan Pak Evi. Siap, saya pandu Pak. Mungkin sebelum saya serahkan ke peserta yang hadir untuk bertanya, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait kondisi saat ini kan kita tidak jarang bertemu Pak. Kondisinya kan ada yang WFO, ada ini. Okay. Adakah suaramu hilang, Pak. Mohon izin Pak Evi, suara Bapak Evi hilang. Pak Evi, suaranya hilang. Baik Pak, mohon izin sembari menunggu koneksi Pak Evi untuk bergabung kembali. Diambil alih dulu Pak Evi kabur. Siap Pak, siap. Baik Pak, mungkin sembari menunggu Pak Evi untuk bergabung kembali, kita bisa langsung tanya jawab kali ya Pak. Silakan. Baik, kepada Bapak ada yang ingin sharing, tanya boleh, sharing boleh. Tadi kayaknya WFH tadi diawali begitu ya Pak. Izin Pak, maaf terputus. Sopo? Oh ya Pak Evi, silakan. Siapa? Sebelum kita serahkan ini kan kondisinya saat ini kan kita kita jarang bertemu. Kondisinya ada yang WFH, ada yang WFO, ada bahkan sangat sedikit yang masuk kantor. Nah, apakah hal-hal seperti ini akan nantinya bisa mengikis rasa korsa itu, Pak? Kita interaksinya jarang gitu, Pak, secara fisik. Khususnya kita di Bea Cukai ini. Menurut Bapak seperti apa, Pak? Thank you. Terima kasih Pak Evi ya. Justru kalau saya melihat ini sebagai tes ya, sebagai ujian ya, sebagai ujian bagi kita, terutama Bea Cukai yang memang sudah terlatih, memang sudah lebih lama digembleng di dalam tanda kutip lingkungan yang berjiwa korsa itu sekarang malah justru menjadi ujian.
bagaimana kita, Pak Evi, Bapak Ibu semua, saudara-saudara, adik-adik semua, bagaimana kita itu diuji sekarang ini. Betul apa enggak bahwa kita itu sudah memiliki hakikat jiwa korsa itu tadi. Bagaimana kita respect to others, bagaimana kita mindful to others itu. Kalau kita kebetulan kita yang bertugas di kantor itu tentunya kita harus berpikir bahwa oh ya, to some extent di kantor itu lebih happy daripada di rumah gitu. Ada yang merasa begitu itu. Nah, kita juga harus muncul jiwa korsanya di situ, ujiannya itu. Jadi kita kemudian diuji, ada loh teman-teman saya yang masih harus bekerja, mikir ke kantor, tapi dia berada di rumah, di suatu lingkungan yang mungkin tidak kondusif untuk dia bekerja full, pikirannya full, aktivitas fisiknya full untuk di kantor. Jadi bagaimana kita empati kita itu ditunjukkan bahwa di rumah itu bisa juga menyimpan bahaya. Kalau yang di rumah itu ada anggota keluarga yang come and go, keluar masuk rumah itu. Demikian juga sebaliknya kita bisa melihat sisi yang lain. Itu sisi yang lain. Siapa yang di rumah itu gitu. Yang di rumah itu juga harus memikirkan yang ada di kantor gitu, bahwa saya mendapatkan kesempatan privilege untuk working from home itu. Working from home sekarang itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang ada di kantor itu? Bagaimana mereka makan ya, bagaimana mereka melaksanakan tugas di kantor, harus keluar rumah gitu. Dan ini menurut saya Pak Evi, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua, ini yang sebagai satu ujian gitu kan yang harus kita lalui. Justru pada saat ini adalah bagaimana jiwa korsa kita ini teruji dan nanti akan kita lihat. Nah, itu gampang lah ngelihatnya gitu. Kalau saya salah satu toolsnya itu gampang. Kalau kita ada in-house training, itu kan. Kalau kita ada P2KP yang harus pakai Zoom itu, kita lihat saja jumlahnya gitu. Jumlahnya sama nggak dengan jumlah pegawai di kantor gitu. Kalau jumlah pegawai di kantor 100 orang, kemudian yang Zoom hanya 23 orang gitu kan, itu yang 77 ada di mana gitu. Nah, itu yang perlu saya kira malah justru menjadi PR kita, bagaimana jiwa korsa kita itu mendapatkan ujian. Nah, ini siapa yang harus berperan? Leaders itu. Leaders di dalam kelompok itu at every level, mulai dari pimpinan tertinggi, level berikutnya, sampai kemudian yang terbawah para pegawai itu, seperti tadi saya sampaikan bahwa as a matter in fact, all of us are leaders, itu kan. Paling tidak kita adalah leaders bagi diri kita sendiri itu. Nah, kalau kita perluas, Pak Evi, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak semua, saudara-saudara, kalau kita perluas itu jiwa korsa kita itu tidak hanya ada di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai gitu kan, tetapi kemudian kita akan melihat lebih luas lagi jiwa korsa kita gitu kan, senasib sepenanggungan kita itu terhadap orang-orang di sekitar kita yang di dalam bahasa Jawanya itu yen ora ubah ora mamah, kalau tidak bergerak, tidak mengunyah, kalau tidak keluar rumah, dia tidak makan gitu. Sehingga dia harus keluar rumah, dia harus menantang maut, ketemu dengan possible corona itu di jalanan karena dia harus bekerja untuk bisa makan gitu. Sementara kita itu baik yang WFH maupun WFO gitu, itu no matter what, apapun yang kita lakukan, mohon maaf, sorry to say, seberapa kecil kontribusi kita di kantor gitu, itu setiap tanggal 1 itu pasti HP kita bergetar kan gitu, pasti ada uang masuk gitu. Nah, inilah yang kemudian diuji kita itu. Jiwa korsa kita sebagai the big society of Republik Indonesia gitu kan, itu menjadi diuji itu. Bagaimana kita berbagi sedikit rezeki kita untuk kanan kiri. Nah, kira-kira itu
Pak Evi. Jadi justru sekarang saya melihat bahwa ini adalah sebagai ujian untuk kita yang sudah dikenal memiliki jiwa korsa yang tinggi. Siapa yang harus berperan di situ? Leaders. Siapa leaders itu? Ya leaders secara struktural di kantor. Dan kemudian ya kita akan melihat pada diri kita sendiri. Every one of us is a leader. Jadi setiap pribadi kita adalah leader yang kita harus bisa melit diri kita sendiri untuk kita kemudian bergabung menjadi kelompok. Jadi mestinya tidak menjadi masalah, malah justru makin kangen kan gitu. Ada orang yang ya kalau kita sama teman kantor kan gitu, dekat bau tai, jauh bau bunga kan gitu. Kalau nggak ada yang dihina-hina di kantor kok, mana sih orangnya kan, oh ternyata dia WFH kan itu, wah nggak ada yang dihina-hina nih kan itu. Dan kita kan rindu kan itu, pengen dia segera masuk lagi untuk kita kerjain dia. Tapi itu saya yakin ini justru akan menimbulkan apa ya sparks gitu kan, menimbulkan letupan untuk kita, jiwa korsa kita akan menjadi lebih muncul, hakikat jiwa korsa kita akan menjadi lebih muncul. Gitu Pak Evi. Siap, terima kasih Pak. Saya sebelumnya mohon maaf, jaringan seperti Bapak sampaikan tadi ini karena WFH, tidak ingin menyebut satu merek, tapi jaringannya juga seperti tadi kadang hilang Pak. Mohon Bu Ririn di take over kalau sampai terputus ya. Ini sudah ada pertanyaan masuk Pak di monggo. Dari kasih pemeriksaan Kanwil Sulbaksel Bu Betty. Jika sudah tentukan korsa bersama, tetapi ternyata hasilnya negatif, bagaimana tetap menumbuhkan rasa jiwa korsa tetap dipilih terdepan, gitu Pak? Oke. Saya tidak get apa ya maksudnya negatif. Mungkin apa ya? Mungkin negatif itu kita sudah sepakat bahwa kita akan membangun jiwa korsa. Tetapi kemudian mungkin ada orang yang mencar-mencar kan gitu ya. Mungkin begitu ya Bu Betty ya. Jadi mungkin ada yang mencar-mencar gitu. Oh kok ternyata dia nggak ini ya, nggak sejalan ya gitu. Dia punya pikiran sendiri gitu. Kalau menurut saya tadi yang saya sampaikan di depan bahwa ketika kita berada di dalam the big group gitu, kita akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Baik itu hard skill maupun soft skill. Hard skill itu ya kognitif kita, pemahaman kita pada peraturan, keterampilan kita bekerja, itu hard skill. Nah, soft skill apa? Soft skill itu termasuk di dalamnya apa? Salah satu soft skill yang harus kita miliki, harus dimiliki oleh setiap pegawai juga adalah resilience, gitu kan? Resilience, ketabahan. Dalam bahasa saya ndablek gitu. Itu ndablek, tambeng, apa bahasa Makassarnya? Sebodoting bahasa Sunda. Apa ya ndablek? Ya kuat hati lah, ora baperan kan gitu. Jadi memang ya Bu ya teman-teman semua, kita tidak bisa berharap bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang ideal. Kita tidak bisa berharap bahwa kita berada di dalam dunia yang ideal. Apa yang kita harapkan itu tidak selalu akan tercapai. Salah satu contoh, saya senang kembang ya, saya senang bunga, saya senang tanaman itu. Saya merencanakan untuk membuat kebun bunga amarilis di kantor itu. Dan setelah saya riset itu bahwa amarilis itu kalau di amarilis dewasa, setelah dia ditanam, karena dia ditanamnya dalam bentuk umbi kan, bulbs itu. Dalam waktu 10 minggu itu dia akan berbunga. Dia akan berbunga, pasti berbunga, itu textbook mengatakan begitu. Jadi saya membeli 400 pohon amarilis, tanaman amarilis saya tanam di kantor. Saya tanam di kantor di Malang, di kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2 di Malang.
Nanti bisa dilihat di Instagram saya. Dan saya berharap bahwa 10 minggu kemudian itu kapan? Minggu ini itu mereka akan berbunga seluruhnya. Itu yang saya janjikan kepada teman-teman para pegawai. Jadi mereka saya paksa untuk mereka itu senang tanaman, saya paksa mereka untuk ikut menanam. Nanti 10 minggu kemudian akan tumbuh. Itu akan berbunga maksud saya gitu. Harapannya apa? Karena musim hujan itu jatuh pada awal Oktober. Dan kemudian 2 minggu sesudah musim hujan itu akan mendorong mereka secara alamiah seperti itu. Textbooknya mengatakan begitu, gitu. Ternyata tidak terjadi. Gitu. Yang terjadi adalah ada yang cheating. Jadi tanaman-tanaman itu dia berbunga bergantian, gitu. Tetapi kalau saya baperan, itu cabut di kabeh itu kan, tanduran itu kan bohong kan, gitu kan itu. Tapi saya tidak begitu. Saya melihat the good side of that situation begitu. Jadi saya melihat bahwa ternyata kemudian saya bisa menunjukkan kepada pegawai kan gitu, pada teman-teman saya di sini pada nggak ngerti kan Pak Un itu ngapain, itu Pak Kanwil itu ngapain, Amaryllis itu kayak apa sih itu. Itu loh Amaryllis itu bunganya kayak begitu gitu kan. Bunganya kayak begitu. Akhirnya setiap hari itu mereka bergantian itu. Berbunga itu mereka bergantian. Jadi tiap hari itu kami semua bisa melihat bunga Amaryllis yang sudah mekar. Kemudian di sebelahnya ada yang dia kuncup menjelang mekar. Di sudut yang lain sana ada kuncup yang tumbuh kira-kira 20 cm. Sebelah sana ada yang 10 cm. Sebelah sana ada yang 5 cm. Sebelah sana ada yang baru 1 cm. Gitu. Nah, itu dia akan bergiliran. Begitu ini tumbuh-tumbuh, di sana akan tumbuh. Nah, saya melihat ada sisi cantiknya, sisi bagusnya begitu. Jadi kita bisa nyicil tiap hari, senang. Kalau misalkan itu berbunga bareng gitu 2 minggu, habis itu nggak akan kembang lagi karena dia akan hanya berbunga 1 kali di dalam 1 tahun gitu. Nah itu Bu Betty, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kadang-kadang mudah-mudahan tidak terlalu sering ya, kadang-kadang kita akan ketemu dengan situasi yang kita tidak senang, kita tidak nyaman ya. Kok ya ada orang yang punya pikiran bido gitu kan, ya seperti kita di Bea Cukai, kita sudah membangun integriti itu sedemikian rupa, kok masih ada yang nakal kan gitu, 1-2 orang misalkan gitu kan itu, tapi ya rapopo kan gitu, ya nggak apa-apa, tapi kita bandingkan saja dengan perjalanan Bea Cukai ini yang sudah much better lah menurut saya. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita berharap bahwa semuanya sesuai dengan keinginan kita, memang itu bagus dan itu harus dipelihara keinginan begitu. Tetapi akhirnya kita expect the unexpected kan gitu. Kita harus bisa menyisakan sedikit hati kita itu untuk kita nanti berharap pada sesuatu yang sebetulnya kita tidak kita harapkan, sehingga kita punya sedikit tempat di hook di dalam hati kita itu untuk menerima hal-hal yang membuat kita kecewa, tetapi itu tidak membuat kita berkecil hati. Sekali lagi bahwa smile, laughter are contagious, senyum dan tawa kita menular. Demikian juga dengan mental baik, attitude baik, perilaku baik kita itu juga insya Allah akan menular. Jadi teruslah berbuat baik, teruslah untuk tetap menjaga jiwa korsa semaksimal mungkin. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan memuaskan. Bapak ngomong enak aja lah. Saya ini yang ngalami ngeluh Pak. Ya memangnya saya nggak ngalami, saya ngalami juga itu. Terima kasih Pak. Mungkin tadi selain senyum mungkin yang akan menyebar ini Pak, tidak lama lagi kami juga akan lihat bunganya sepertinya Pak. Nah, tadi digambarkan cantiknya, kemungkinan akan ada di kantor-kantor lain juga itu Pak. Bunganya ditanam, akan menyebar juga jadinya Pak. Ah, itu dia insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, lanjut Pak. Iya, ada pertanyaan lucuan Pak dari Pak Pak Subhan Khairi itu. Iya, Pak Subhan Khairi Pak. Bagaimana korsa yang sudah bagus di dalam lingkungan bagaimana korsa yang sudah bagus dalam lingkungan Bea dan Cukai, masih ada muncul korsa-korsa internal, misalnya korsa angkatan, korsa internal lain lah. Mungkin memang kadang ada seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak?
Ya, nggak apa-apa. Jadi kita itu kan cenderung ini ya, kita ini kan bagian dari unsur alam ya, unsur alam. Jadi kita itu kan bagian dari atom ya gitu. Jadi memang itu hukum alam, tarik menarik molekul sejenis gitu. Itu hukum alam. Gitu. Jadi kita tidak bisa melawan hukum alam. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi teman angkatan, teman ya seperti saya ini ada staf saya di sebelah saya gitu. Jadi dia mendengar apa yang saya sampaikan itu. Jadi saya senang naik gunung, tapi saya tidak suka naik gunung dengan teman-teman bea cukai. Itu. Ya nggak apa-apa, itu kan nggak apa-apa itu. Itu. Kenapa? Karena saya sama ini anggota saya ini Dek Prima ini, dia kan jagoan dia naik gunung gitu. Lah nanti saya ditinggal usia saya 56 gitu. Nah, saya mencari orang-orang yang usianya 56 itu sama-sama 56, sama-sama 56, naik gunung bareng-bareng jadi alon-alon gitu. Jadi Gunung Semeru itu mungkin Dek Prima sama teman-temannya itu tektok bisa naik. Kamu tektok juga Gunung Semeru? Oh, jadi naik Gunung Semeru itu tektok gitu, naik turun kan itu. Ya aku ya kuat kan gitu. Ya saya camping kan di atas dan saya seneng pusaka kan, saya seneng keris kan gitu. Sehingga saya mencari jalur yang kira-kira ada kerisnya kan, yo kan rapopo. Jadi itu tarik menarik molekul sejenis itu sesuatu hal yang amat sangat natural gitu dan tidak terlalu menjadi tidak terlalu kemudian dirisaukan gitu kan. Dan saya malah justru ketika setiap kali saya mengajar di baik itu di stan atau di tempat lain, saya atau di training-training itu saya selalu mengencourage mereka itu untuk ketika latsar ya, latihan dasar ya. Kalian harus ingat loh, ini teman-temanmu di latsar ini kalian harus ingat karena kalian nanti akan tumbuh bersama. Siapa lagi yang akan memahami kalian selain dari teman-teman segeng kalian itu gitu. Ora apa gitu. Yang penting adalah seperti tadi saya sampaikan juga bahwa kita melihatnya dari dan mempraktekkannya dari sisi yang positif gitu, sisi yang positif bahwa kita itu nanti bisa curhat lebih nyaman kepada teman-teman seangkatan, teman-teman seprofesi, segeng, segrup itu kan lebih bagus gitu kan. Sepanjang kemudian bahwa semangat itu, semangat dalam tanda kutip primordialisme itu kemudian dibawa ke arah yang positif. Seperti misalkan dulu teman-teman saya waktu sekolah di Amerika dulu, ada yang cenderung dia milih tempat-tempat yang banyak orang Indonesianya. Itu. Sehingga apa? Biar nanti gampang kalau masak gudeg, mau masak opor, mau masak mau cari saraba gitu kan ada temennya kan gitu. Tapi kalau saya sebaliknya, saya mencari sekolah, mencari negara bagian, mencari kota yang tidak banyak orang Indonesianya supaya saya bisa belajar bahasa Inggris gitu. Kan orang kan macam-macam. Itu meskipun akhirnya saya nyari juga sih orang-orang Indonesia di sana karena kangen kan, karena capek kan ngomong bahasa Inggris terus, mau beli bayam aja pakai bahasa Inggris, mau nyemirkan sepatu aja kalau di Amerika itu bahasa Inggris. Pakai di sana itu anak-anak kecil-kecil jual koran itu pinter bahasa Inggris, heran juga saya. Gitu. Jadi semangat untuk nempel kepada teman-teman yang sejenis itu tadi, apakah itu dia teman seangkatan, teman sekampung. Saya punya geng namanya BC. Itu Bolo Cedak. Itu Bolo Cedak itu siapa? Itu adalah orang-orang yang satu, dulu saya dikritik gitu Bolo Cedak. Satu, dia aslinya Solo. Itu aslinya Solo. Dua, suami atau istrinya orang Solo. Itu Bolo Cedak juga. BC, Bolo Cedak, teman dekat. Tiga, dia dinasnya di Solo. Itu masuk Bolo Cedak juga. 4, dia kebetulan main ke Solo kan itu Bolo Cedak juga. Yang kelima, dia pengen bergabung dengan Bolo Cedak gitu. Itu dia anggota juga gitu. Jadi in principle akhirnya Bolo Cedak itu semua orang pun ada di situ gitu. Jadi tapi senang kan semuanya kemudian menjadi berbahasa Jawa kan, itu kan nggak apa-apa juga gitu kan, sepanjang kemudian kalau ada orang Makassar ke situ ya
ya ngomong bahasa Indonesia lah kan itu, jangan ngomong bahasa Jawa gitu. Ya, kira-kira gitu Pak Subhan guys. Jadi sepanjang kemudian itu tetap dibawa ke ranah yang positif sesuai dengan hakikat jiwa korsa itu tadi, yang penting adalah the big grupnya bea cukai itu tetap bea cukai. Jadi untuk kenyamanan hati kan nggak apa-apa juga gitu. Saya kira itu. Yeah. Siap. Makasih Pak. Jadi Thank memang you. ketertarikan antara molekul-molekul sejenis ini memang kuat Pak ya. Itu normal. Siap. Yeah. Normal. Sepanjang tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar Pak ya. Iya. Pak, ada pertanyaan lanjutan Pak ini via private chat, dan mungkin saya gambarkan mudah-mudahan sesuai dengan pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan. Jadi posisinya sekarang di layanan informasi Pak. Posisi layanan informasi ini kan ada di tengah antara pengguna jasa dan pegawai. Kan penyambung lidah ceritanya, Pak. Nah, ketika ada pengguna jasa bertanya tentang sebuah janji layanan, ternyata belum dikerjakan sama yang unit teknisnya. Di posisi layanan informasi kan ingin menjawab, ketika dia menjawab bahwa unit teknisnya belum selesai, kan dia seakan-akan mengumumkan bahwa kantornya itu tidak seirama, Pak, menyampaikan jeleknya kantor gitu, Pak. Jadi dia harus berusaha menjawab sedemikian rupa untuk melindungi kekurangan pemenuhan dari unit terkait ini. Di sisi lain, sisi lain bagaimana caranya unit layanan informasi ini dalam konteks Korsa ini menyampaikan supaya ada tahu teman yang unit yang bermasalah ini tahu kalau mereka sudah menyebabkan dalam tanda kutip layanan informasi berbohong ke pengguna jasa, Pak. Nah, ini dalam lingkup Korsa, Pak. Oke, thank you Pak Evi. Wah, keren pertanyaannya. Jadi begini, kebetulan tadi yang ini permasalahan ini tadi ada di dalam salah satu slide saya gitu. Ketika kita bicara mengenai kita berani. Ketika kita memiliki jiwa korsa itu kan kita akan melindungi semua kan itu. Artinya melindungi dalam hal ini kita sebagai front office gitu kan, yang kita harus melayani masyarakat kan itu. Kita kan harus punya korps yang harus kita lindungi itu. Nah, sebetulnya sebelum sampai kepada posisi itu, si petugas layanan itu she or he must have known situasinya itu. Jadi tidak on the spot itu. Seharusnya dia sudah mengetahui situasinya bahwa ada SLE yang sudah lewat waktu, ada SLE yang secara internal tidak atau belum ditepati gitu. Itu harusnya petugas PLI itu harus sudah tahu, petugas front desk harusnya sudah tahu gitu. Ya, itu pertama ya. Nah, kalau ternyata dia belum tahu dan dia taunya on the spot gitu. Nah, dia harus bisa menempatkan diri di dalam sesuai tadi istilahnya Pak Evi itu tadi, dia harus bisa berada di sisi yang membuat comfort masyarakat yang ingin tahu dan membuat comfort teman-temannya. Gitu kan gitu. Nah, ini 40 jamlat sendiri Pak Evi. Gitu. Jadi itu 40 jamlat sendiri. Nanti Bu Eva nanti mungkin kita bisa lanjutkan nanti bintalnya ini dengan bagaimana seorang petugas layanan informasi itu menghandle hal-hal seperti itu gitu. Itu 40 jamlat sendiri Pak Evi. Nanti narasumber utamanya boleh saya, nanti narasumber kedua Pak Evi lah. Pak Evi kan ini juga Pak Evi kan di SLE trainers juga gitu. Nah, terus kemudian nanti Ririn juga ikut. Nah, jadi itu posisinya kita harus bisa seperti itu. Kita harus bisa seperti itu, dan kita harus bisa menyampaikan kepada pengguna jasa itu kan sedemikian rupa sehingga bahwa mereka itu tidak merasa dikhianati.
Itu mereka bisa tetap comfort gitu kan, sambil kemudian kita harus menegur kepada anggota kita, kawan-kawan kita, kolega kita untuk segera memenuhi memenuhi SLE-nya. Tetapi perlu diingat bahwa petugas front office tidak boleh menjanjikan sesuatu yang bukan di dalam jangkauannya. Itu harus selalu diingat. Tidak boleh menjanjikan gitu. Sesuatu yang di luar jangkauannya karena kita tidak pernah tahu kan itu. Dan sorry to say, yang komplain itu juga tidak selalu itu dia genuinely komplain gitu. Itu, tetapi mungkin hanya caper saja, harus hanya cari perhatian saja. Kita belum tahu situasinya. Jangan-jangan belum diproses karena memang dokumennya belum lengkap gitu. Jadi itu. Jadi kita harus menempatkan diri sedemikian rupa sehingga pengguna jasa itu cukup comfort gitu. Tetapi kita tidak boleh juga judging gitu. Kita nggak boleh juga judging bahwa dia itu pasti beres kan gitu. Wong komplain beres, nggak boleh begitu gitu. Karena prinsipnya 80% ketika kita mendengarkan komplain orang, 80% rasa itu dia sudah merasa sudah di resolve gitu. Syukur-syukur yang 20% itu tidak kita masukin laci, tapi kita kerjakan kan itu. Tapi kita mendengarkan saja, itu sudah resolve gitu dia masalahnya. Tapi satu tadi, jangan menjanjikan. Baru kemudian kita noleh ke belakang, Dul, Bu, sampean itu gimana sih kan ini begini kan gitu. Nah, itu kita harus betul-betul mengetahui situasinya. Tapi at the first place tadi itu. Jadi kita memang harus berada di dalam posisi membuat comfort kedua belah pihak di mana kita berada di tengah-tengah itu. Dan satu lagi tadi, jangan menjanjikan sesuatu. Dan jangan juga menyampaikan kita permasalahan internal gitu. Oh iya Pak, ini kemarin memang payah itu orang satu ini Pak Kasih itu, yang satu ini dia memang payah, dia pergi melulu. Nah itu juga nggak boleh juga kan gitu. Meskipun kenyataannya memang begitu ya. Gitu. Saya kira itu Pak Evi. Ya, terima kasih Pak. Memang teman-teman di layanan informasi ini harus bisa memilah-milah ini Pak, untuk bisa mencari kenyamanan di kedua sisi Pak. Nah itu dia. Ya, siap. Makanya orang-orang spesial kan front office people itu. Ya, orang-orang spesial memang Pak yang ditempatkan di front office. Ada mungkin terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:30. Iya, ada dari Bu Eva mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Ada pertanyaan? Bu Eva masih ada. Monggo Bu Eva. Ya Pak, terima kasih Pak Ul. Menarik sekali Pak. Pemaparan Bapak itu sebenarnya masih kurang ya Pak ya. Masih banyak yang belum. Ya nanti 40 jamlat lagi Bu. Siap Bapak. Memang yang seperti disampaikan tadi sama Mas Evi bahwa dengan adanya WFO, WFH ini kita sepertinya jiwa korsa kita ini kurang Pak. Jadi kebersamaan kita itu sepertinya sama sekali tidak ada Pak. Nah untuk memupuk seperti itu, selain dari pihak pimpinan, bagaimana cara untuk sedikit memaksa teman-teman ini untuk memiliki jiwa korsa yang sangat tinggi Pak. Karena jujur saya merasa dengan adanya WFO, WFH ini ada beberapa teman-teman mungkin kinerja kita kurang bagus gitu loh Pak. Maksud saya bagaimana memupuk jiwa untuk meningkatkan kinerja kita dengan adanya WFO, WFH ini Pak. Karena jujur ya, kalau sudah di rumah, apalagi ibu-ibu itu mungkin lebih fokus ke rumah Pak. Sebenarnya bukan lebih fokus ke rumah sih, ada saja halangan untuk melakukan kegiatan kantor dengan kegiatan terganggu oleh kegiatan rumah gitu loh Pak. Jadi saya mohon arahan dari Bapak bagaimana sih
untuk lebih meningkatkan kinerja kita, untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap pekerjaan kantor dibandingkan dengan pekerjaan rumah, Pak. Kalau kita sedang WFH. Ya, terima kasih Ibu Eva. Jadi ini memang sesuatu hal yang baru ya, kita situasi seperti kita ini adalah sesuatu hal yang baru. Kalau ini coba saya share lagi. Nah, ini saya share lagi slide sesudahnya. Jadi memang sesuatu hal yang baru yang kita lakukan gitu. Ini situasi kita ini sesuatu hal yang baru. Tadi saya sampaikan bahwa baik yang WFH maupun WFO itu memiliki stres yang berbeda-beda gitu. Jadi yang WFO juga ada stresnya, meskipun ada senangnya juga keluar dari rumah. Yang di WFH juga ada senangnya karena bisa kumpul keluarga. Ada senengnya karena bisa mengerjakan pekerjaan yang lain kan gitu ya. Dekat dengan keluarga, dekat dengan suami, dengan istri dengan suami, dengan anak-anak yang suka berkebun jadi berkebun, yang suka jahit jadi jahit gitu kan, suka masak dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi itu sawang sinawang ya, akhirnya nanti mereka akan saling melihat. Sebetulnya itu tidak perlu menjadi satu hambatan sepanjang kemudian kita sebagai pimpinan itu kita bisa menimbulkan rasa bangga yang positif lah di dalam riset saya ini ya, rasa bangga yang positif bahwa mereka yang WFH pun kan itu, mereka tetap memiliki kewajiban untuk tetap do the best untuk kantornya gitu. Kita punya banyak aturan-aturan yang mageri kita supaya yang WFH pun kemudian kita tetap menjaga performa, bahwa WFH itu bukan liburan kan gitu, tetapi tetap dia harus memiliki semangat untuk dia perform, harus mikir temennya. Yang temennya yang di kantor juga begitu. Jangan seneng-seneng dulu sampai dapat hiburan bisa keluar rumah itu ada orang yang stres dan WFH itu kan gitu. Yang WFH diingetin begitu. Nah, itu yang sepanjang keduanya itu dijaga komunikasi seperti itu. Kalau saya di sini secara praktek saya mengadakan kegiatan-kegiatan yang antara yang WFO, WFH itu masih tetap bisa berkomunikasi di bawah guidance-nya pimpinan. Pimpinan tidak selalu harus pimpinan tertinggi, bisa juga pimpinan-pimpinan yang lain. Kita juga bisa mendelegasikan leadership itu kepada pegawai pelaksana gitu kan, untuk dia tetap bisa membawa semuanya itu menjadi dalam satu kesatuan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana rasa bangga kepada korps itu. Nah, sekali lagi ini sesuatu hal yang baru, gitu kan? Sesuatu hal yang baru yang mungkin kita juga masih terkaget-kaget gitu ya dengan sikon ini itu. Nah, yang tentunya ini bisa salah satunya adalah Bu Eva, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pimpinan, terutama para leaders yang punya jengkol itu, bagaimana kita secara psikologi, secara emosional itu, kalau saya selalu menyebutnya begitu, gitu kan, kita tetap dekat, gitu kan, secara psikologi, secara emosional itu kita bisa tetap dekat, tetap saling membutuhkan gitu. Ini yang perlu kita tumbuhkan sedemikian rupa sehingga gitu kan kita bisa tetap saling kontak meskipun dengan protokol kesehatan yang yang ketat itu. Nah, kalau saya lanjutkan ini kan kita lebih kepada feeling itu ya, lebih kepada feeling bagaimana teman-teman yang bekerja di dalam satu unit itu dia tetap memiliki feel terhadap kantor. Apa sih gitu kan? Ya kalau saya caranya bisa macam-macam, antara lain yang dengan saya menanam bunga di kantor gitu. Jadi saya berikan kepada teman-teman semua, paling tidak lu tiap hari deh datang lihat, cari mana bunga yang kira-kira nanti akan muncul kuncupnya itu yang mana gitu. Jadi ada sesuatu yang diharapkan gitu. Oh iya tiap hari
oh gua bisa lihat nih itu ada pohon ini di mana sih? Oh ya ternyata yang di sebelah sana ada kuncup. Paling tidak itu salah satu apa ya, salah satu cara begitu ya. Tapi untuk cara-cara yang lain tentunya bisa diusahakan. Nah ini quality leaders seperti apa yang bisa membawa ke sana. Nah ini yang salah satu teamwork yang nggak jalan itu kan, salah satu gambar itu kan, itu dari ujung ke ujung kenapa bisa terjadi begitu, itu betulnya gimana gitu, caranya gimana itu, caranya geser relnya itu. Nah ini yang terakhir saya kira ini ya, ini kutipan yang terakhir terkait dengan jiwa Korsa itu selebrasi bersama-sama itu. Jadi kita jangan jadi orang yang SMS ya. SMS itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kalau ada orang lain senang ya kita join them gitu kan, gitu. Kalau kita senang gitu, ya tentunya kita akan mengajak orang lain senang. Jadi tidak ada gunanya kita shining, kita bersinar sendirian kan itu, sementara kantor kita tidak bersinar gitu kan, itu kan nggak benar juga gitu. Jadi akan lebih bagus kalau kita shining together kan gitu. Yeah. Saya kira mungkin itu ya Bu Eva ya. Ini saya harus meninggalkan tempat karena saya sudah ditunggu. Ada rapat staf inti, Pak Dwijo sudah kabur tadi. Saya terima kasih sekali lagi Bu Eva, teman-teman semua, Pak Evi, Ririn ya, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara semua, adik-adik. Sejauh ini Candi Singosari, salah satu candi favorit saya, Candi Singosari, tidak terlalu jauh dari kantor. Ini tempatnya Kenarok gitu kan. Baik, mohon izin Pak Un. Apa? Mungkin sebelum Bapak keluar dari Zoom, kita bisa foto bersama ya, Pak? Oke, bicara nih ya. Yeah. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk membuka videonya karena kita akan melakukan foto virtual bersama. Caranya foto bersama biasa. Siap, nanti saya foto biasa gitu. Siap. Baik, gaya bebas dulu ya, Pak. Atau gaya bebas, silakan. Baik, 1, 2, 3. Pak Evi malah nggak ada itu. Ada Pak. Siap. Bea cukai makin baik. Bea cukai makin baik. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Un atas waktunya. Terima kasih Pak Un. Matur nuwun. Semoga kegiatan terima ini kasih banyak semua dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin, insya Allah. Terima kasih, sampai ketemu. Insya Allah nanti saya kalau jalan-jalan ke Sopeng itu, saya perlu ke Sopeng juga sih, nanti saya mampir. Ya Pak, ditunggu Pak. Oke, terima kasih ya Bu Eva, Pak Evi, Ririn, terima kasih Pak. Ibu, Bapak-bapak semua, peserta semua yang saya tidak bisa menyapa satu persatu. Ada Pak Khairul Anwar, ada Pak Jalil, ada yang lain, Pak Gatot tadi sudah hilang, kemudian siapa ya, Andi, Pak Samsul Bahri. Assalamualaikum Pak Samsul, gimana kabarnya teman-teman lama saya? Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Un. Ditunggu di Makassar Pak. Amin, insya Allah. Pak Gusmi ada juga kayaknya tadi. Barusan keluar Pak, katanya. Oh, barusan keluar, ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, diberikan kekuatan, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Tetap sehat, tetap semangat, tetap happy, tetap produktif. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, ini nanti staf saya akan mencoba untuk mengupload materi saya ya. Barangkali nanti ada yang mau copy. Tapi saya meninggalkan tempat dulu. Tapi Pak, jangan di lain ya. Yang ingin berkenan nanti mengcopy. Monggo, saya pamit ya. Terima kasih Pak.
Oke, demikianlah penyampaian dari Paun, dan Paun sudah meninggalkan lokasi. Jawaban dari pertanyaan juga sudah disampaikan. Berikutnya kita menunggu materi, dan materi yang akan di-share oleh staf Paun. Selanjutnya saya serahkan ke Ririn dengan berbagai macam pertanyaan dalam hati. Siapakah yang disebut di Ibu Eva kinerjanya menurun dengan WFH ini? Menimbulkan tanda tanya yang besar ya Pak Evi. Pertanyaannya disampaikan ke Pak Un, tapi nyantolnya dalam hati kami, Bu. Ya, Bu. Silakan Ririn. Baik, terima kasih banyak Pak Evi. Terima kasih banyak telah dipandu. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Untarto tadi telah memberikan banyak semangat dan suntikan energi positif untuk kita semua. Saya Ririn dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan dalam penyampaian. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Jiwa Korsa akan menciptakan disiplin, ketertiban, dan motivasi yang tinggi, meningkatkan keterampilan serta profesi. Bila kita merasa paling kecil dan tidak berguna di dunia ini, ingatlah bahwa remahan Oreo pun bisa diolah menjadi bahan utama puding Oreo yang sangat lezat. Apalagi alasan kita untuk terus berkecil hati. Percayalah, sekecil apapun sumbangsi kita untuk organisasi ini, pasti ada manfaatnya. Terus bekerja baik, salam jiwa Korsa, bea cukai, makin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ririn. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terkait materi nanti akan di-share lewat Google Drive dari staf Paun. Tidak ada suaranya, Rin. Tidak ada suaranya. Rin, tidak ada suaranya, Rin. Oh
Golkar mengucapkan selamat Hari Bea Cukai ke-73. Bea Cukai Info tentu saja kalau sudah selesai. Sampai ini di atas sampai di bawah. Sebaiknya kita Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bergabung. Izin kami end ya meetingnya. Oh, siap Pak. Siap, sudah nyala Pak. Baik, mohon izin.